لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Lanjutkan kembali kajian kita Fathul Mu'in karangan Syekh Zainuddin Al-Malibari rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid dharain. Baik, pekan kemarin kita sudah terakhir yang membahas terkait dengan ad-dafnu atau menguburkannya. Kemudian insyaallah kita hari ini akan membahas terkait dengan sholatul mayyit, ya, sholat jenazah, rukun-rukunnya maupun sunnah-sunnahnya. Qala al-mu'allif rahimahullah wa nafa'ana bi 'ulumihi fid dharain wa arkanuha ay as-salati 'ala al-mayyit sab'atun ahaduha niyatun ka ghairiha wa min thamma wajaba fiha ma yajibu fi niyati sa'iril furudhi min nahwi iqtiraniha bitaharrumi wa ta'arudi lil fardiyah wa illam yakun fardu kifayatin wa la yajibu ta'yinul mayyit wa la ma'rifatuhu balil wajibu adna mumayyizin fayakfi usalli al fardha ala hadzal mayyit qala jam'un yajibu ta'yinul mayyitil ghaibi binahwi ismihi. Baik. Bismillah. Qala al-muallif, ya, berkata muallif mengarang kitab Fathul Mu'in Syekh Zainuddin Al-Malibari, wa arkanuha, dan rukun-rukunnya, yaitu rukun salat salati 'alal mayyit, yaitu salat jenazah, rukun-rukun salat jenazah sab'atun, ada 7. Ahaduha, yang pertama adalah niyatun kaghairiha, ya, yang pertama itu adalah niat, yes, kaghairiha, sebagaimana sholat-sholat yang lainnya diwajibkan juga untuk niat, ya. Wa min thamma wajaba fiha, maka oleh karena itu wajaba fiha, wajib, ya, di dalam niat itu, ya, dalam melakukan niat sholat jenazah, wajib fiha ma yajibu fi niyati sairil furudi, ya, apa yang wajib, ya, di niat sholat-sholat yang lainnya, ya. Ketika kita membahas, ya, niat sholat fardu, nah, di situ kan ada pembahasan arkanun niyah, rukun-rukun dalam niat. Misalkan niat ta'arrud lil fardiyah, kemudian niatus shalah, ya, niat melakukan salat, kemudian ta'arrud lil fardiyah, ya, menyebutkan menghadirkan bahwasanya itu salat fardu, ya. Nah, itu kan secara umum rukun-rukunnya, dan dilaksanakan ketika takbiratul ihram, ya, al-iqtiran bi takbiratil ihram. Nah, oleh sebab itu maka di sini disebutkan min nahwi iqtiraniha bi taharrum, ya, seperti harus, ya, bersamaan dengan takbiratul ihram.
Sholat yang lain pun juga seperti itu, ya. Jadi yang namanya niat itu dilaksanakan ketika takbiratul ihram. Ya. Nah, yang niat di sini adalah niat secara hati, ya, yang menjadi rukun. Niat di sini adalah secara hati, karena an-niyatu mahalluhal qalbu. Karena niat itu memang tempatnya itu di hati. Ya. Yakin yusannu talaffudzu bin niyyah. Tapi disunahkan untuk mengucapkan niat, ya, at-talaffudzu bin niyyat sebelum takbiratul ihram. Tapi talaffudz bin niyyah atau melafalkan niat itu hukumnya sunnah. Nah, yang rukun adalah ketika takbiratul ihram, ya, dan itu niatnya di dalam hati, itu yang menjadi rukun, ya. Wa ta'arudi lil fardhiyah. Nah, dilaksanakan ketika takbiratul ihram, kemudian yang menghadirkan dalam niat itu bahwa dia akan melakukan sholat fardu, ya, sholat fardu. Karena memang sholat jenazah itu hukumnya fardu kifayah, ya, hukumnya fardu kifayah. Jadi ketika niat harus dihadirkan, ya, bahwa dia akan hendak sholat fardu. Wa illam yakul fardu kifayah, walaupun tidak di spesifik, ya, bahwa fardu tersebut adalah fardu kifayah. Walaupun juga, ya, kan fardu kifayah itu kan idza adda al-ba'd, ya, idza adda bihi al-ba'd saqata al-ithmu 'anil baqi, kan gitu, ya. Jadi kalau sudah ditunaikan oleh sebagian orang, maka dosanya gugur untuk semuanya. Nah, jatuhnya kalau yang yang sisanya tadi, ya, kalau sudah dilakukan sebagian, itu jatuhnya kan fardu kifayah. Tapi yang sebagian yang lainnya itu jatuhnya sunnah. Nah, walaupun jatuhnya sunnah, tapi tetap meniatkan dengan mengucapkan atau menghadirkan niat dengan menghadirkan niat fardu di situ, ya. At-ta'arrud lil fardiyah, ya. Jadi bukan usolli sunnah, bukan, tapi usolli fardhu, ya. Wa illam yakul fardhu wala yajibu ta'yinul mayyit, dan tidak wajib, ya, mendefinitifkan mayit, siapa mayit yang kita sholati, ya. Wala ma'rifatuhu, dan juga tidak wajib kita untuk mengetahui siapa mayit yang hendak kita sholati, ya. Nah, tapi, ya, tadi kan tidak wajib kan mentakyin atau mendefinitifkan siapa mayitnya itu. Tetapi kalau kita definitifkan, misalkan usallil fardhu ala al-mayyit Umar, misalkan, ya, saya sholat fardu jenazah atas mayit namanya Umar, misalkan, ya. Fabana Zaidan. Nah, tapi ternyata mayit itu Zaid, gitu kan. Maka di sini, ya, batal sholatnya batal, ya. Jadi as-shalah allati lam yajib ta'yinu fiha fa'ayyana wa akhta'a fa batalat sholatu. Itu kaidahnya. Jadi salat yang
niatnya itu tidak wajib untuk ditakyin di situ, tapi dia mentakyin, tapi dia mendefinitifkan, ya. Maka sholatnya jadi batal akibat karena dia mendefinitifkan dan salah gitu. Kalau benar nggak jadi masalah, tapi kalau salah, ya, kalau sampai salah maka sholatnya batal, ya. Wala yajibu ta'yinul mayyiti wala ma'rifatuhu. Balil wajibu adana mumayyiz. Nah, tapi yang wajib itu adalah, ya, adana mumayyiz, ya, batas minimal untuk membedakan, ya, mayit ini dengan mayit yang lain, ya. Yang mayit yang ada di hadapan kita misalkan, atau dengan mayit yang lain, ya. Karena kan kalau nggak ditamyiz kan, soalnya kan di hari itu kan pasti banyak yang meninggal, baik yang mayit yang hadir di hadapan kita atau yang goib gitu kan. Nah, makanya definitif memang tidak perlu, tapi yang perlu adalah tamyiz, ya, tamyiz antara mayit yang hadir dengan mayit yang goib gitu, ya. Makanya hanya perlu adnal mumayyiz, ya, batas minimal mumayyiz atau batas minimal pembeda. Nah, itu kalau dalam bahasa Arab bisa dengan ismul isyarah, ya, ismul isyarah. Kata tunjuk, ya. Misalkan usallil fardhu ala hadzal mayyit. Ala hadzal mayyit. Nah, ada kata hadanya ini sebagai adnal mumayyiz atau hadza artinya ini, ya. Saya salat fardu jenazah, ya, atas mayit ini. Nah, ini itu adnal mumayyiz, ya, adnal mumayyiz. Nah, kalau nggak ada itu, ya, maka tidak sah gitu kan. Ala mayit, nah, misalkan saya sholat fardu jenazah, nah, tidak dibedakan jenazah yang mana gitu kan. Apakah jenazah yang goib atau jenazah yang hadir. Nah, gitu. Makanya perlu untuk ada adnal mumayyiz. Atau boleh juga, ya, usolli al-fardhu ala man shalla alaihi imam. Ala man shalla alaihi imam. Saya sholat fardu jenazah atas mayit yang disolatkan oleh si imam. Misalkan kita jadi imam, ya kan, apa yang disolatkan oleh si imam. Nah, itu juga boleh, ya. Karena di situ ada adnal mumayyiz, ada pembeda, ya, ada pembeda. Yaitu mayit yang sedang disolatkan. Nah, gitu, ya. Baik. Fayakfi. Nah, oleh karena itu maka cukup, ya, ketika niat, ya, di dalam hati itu cukup dengan usallil fardhu, ya. Usallil fardhu, saya salat fardu ala hadzal mayyit, atas mayit ini, ya, atas jenazah ini, ya. Qala jam'un, ya, berkata sebagian ulama, yajibu ta'yinul mayyitil ghaibi binahwi ismihi. Yajibu ta'yinul mayyiti binahwis ta'yinul mayyitil ghaibi binahwi ismihi. Berkata sebagian ulama, wajib mendefinitifkan jenazah yang gaib, ya, yang gaib binahwi ismihi, dengan contohnya dengan namanya, gitu ya. Contoh, ya, binahwi. Jadi bisa dengan apa namanya, yang lain gitu. Tapi ya salah satunya adalah dengan namanya. Bisa dengan nasabnya, ya. Ini kalau misalkan kita sedang sholat gaib, ya. Sholat gaib. Nah, sholat gaib. Nah, binahwi ismihi au nasabihi, ya. Jadi kita wajib untuk mendefinitifkan siapa yang mau kita sholat gaibin. Nah, dengan kita harus mendefinitifkan dengan namanya atau dengan nasabnya. Tapi
apa namanya? Ini kan qala jam'un ya, berkata sebagian ulama. Artinya ada sebagian ulama yang lain yang tidak mensyaratkan ini. Jadi mutlak gitu ya, baik yang mayit hadir ya, jenazah yang hadir ataupun jenazah yang gaib ya. Baik sholat jenazah atau sholat gaib itu sama ya. Tidak mensyaratkan ta'yinul mayit ya. Yang penting ada nal mumayyiz. Yang penting ada pembeda ya. Ada pembeda. Taib. Wa thaniha qiyamun liqadirin alaihi fal ajizu yaq'udu thumma yattaji'. Wa thaniha, rukun yang kedua adalah tadi niat, yang kedua adalah qiyamun ya, berdiri. Ya, berdiri liqadirin alaihi ya. Liqadirin alaihi, bagi yang mampu. Nah, qiyam kenapa wajib untuk berdiri? Karena memang ini sholat fardu. Kan sholat fardu salah satu rukunnya adalah berdiri ya. Kecuali sholat sunnah. Kalau sholat sunnah, nah sholat sunnah itu tidak wajib berdiri ya. Tapi kalau sholat wajib atau sholat fardu dia wajib berdiri. Baik, liqadirin alaihi, bagi yang mampu ya, bagi yang mampu. Bagi yang mampu. Fal ajizu yaqumu, maka yang tidak mampu dia diperbolehkan untuk duduk ya, yaqumu. Summa yattaji', kalau nggak bisa duduk dia berbaring ya, menghadap ke sebelah kanan ya, berbaring menghadap ke sebelah kanan, bukan terlentang ya, tapi berbaring dia, dan berbaringnya dia menghadap ke sebelah kanan. Summa yattaji'. Nah, kalau nggak bisa ke sebelah kanan ya, ala janbihil aiman, kalau nggak bisa bertopang ya, dia berbaringnya dengan menopang sebelah kanan ya, berarti dia bertopang dengan sebelah yang kiri ya. Jadi tapi tetap menghadap ke kiblat gitu. Fa'in ajaza 'anil ittija' istalfala. Nah, kalau misalkan nggak bisa berbaring sebelah kanan ataupun sebelah kiri ya, maka dia telentang ya, istalfala dhahri. Tapi kakinya menghadap ke kiblat dan diusahakan ya kepalanya agak dinaikkan sedikit ya. Fa'in ajaza au ma'abi ra'sihi ilal arkan ya. Kalau nggak bisa juga maka dia mengisyaratkan dengan kepalanya untuk rukun-rukun tersebut. Fa'in ajaza ajral arkan ala qalbihi. Nah, kalau nggak bisa juga ya, maka dia dengan hatinya ya, dengan hatinya dia salat ya, dengan hati. Taib wa thalithuha arba'u takbiratin. Nah, rukun yang ketiga adalah 4 takbir ya, ma takbiratit taharrumi lil ittiba ya. 4 takbir beserta takbiratul ihram ya, karena ini berdasarkan contoh yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Fa in khammasa, nah jikalau dia bertakbir lebih dari 4 takbir ya, takbirnya 5 kali misalkan, lam tabtul sholatuhu, maka sholatnya tidak batal. Berbeda dengan sholat-sholat yang lainnya. Kalau sholat yang lainnya ziyadatul rakaah yaitu batilus sholat ya, menambah rakaat dengan sengaja itu membatalkan sholat. Tapi kalau di sini fa'in khammasa, kalau misalkan dia nambah walaupun sengaja fa'in khammasa lam tabtul sholatuhu, jadi tidak batal sholatnya. Dia sengaja ataupun tidak sengaja ya, tidak batal sholatnya. Tapi kalau kita posisi sebagai makmum, imamnya entah lupa atau entah sengaja dia takbir ke-5 atau 6
7 gitu kan, nambah dia. Nah, kita sebagai makmum ya disunahkan untuk tidak mengikuti, ya, disunahkan untuk tidak mengikuti. Ya. Bisa dengan kita tunggu ya di takbir terakhir, kita tunggu sampai imamnya salam, atau kita mufaraqah langsung kita salam. Ya, ada dua. Ya. Yusallim au yantadhiruhu hatta yusallim. Nah, ya. Baik. Ilahnya apa? Kenapa kok berbeda gitu ya? Ziyadatur rakaah itu tubtilu shalah, tapi kalau di sini dia ziyadatut takbirat tidak tubtilu shalah. Nah, apa namanya? Karena li'annahu dzikrun. Karena takbir ini ya secara esensi adalah dia zikir, ya, dia zikir. Ya. Ya, jadi takbirnya itu adalah zikir kan. Ya. Jadi dia hanya menambah zikir di adapun gerakannya ini kan gerakan yang masyru' gitu kan, yang memang apa namanya disyariatkan, walaupun memang penambahannya tidak disyariatkan, tapi gerakannya kan bukan gerakan yang asing di dalam sholat gitu, ya. Tapi menambahnya tidak disyariatkan. Oleh sebab itu maka karena ini esensinya adalah zikir, ya, dan menambah zikir itu tidak membatalkan, maka ya di sini memang ditegaskan tidak membatalkan sholat gitu ya. Baik. Wa yusannu raf'u yadayhi fi takbirati hadwa mankibaihi. Disunahkan untuk mengangkat tangan, ya, ketika takbir tadi, ya, hadwa mankibaihi, sejajar dengan pundaknya, ya, sejajar dengan pundaknya. Tayyib, wa wad'uhuma tahta sadrihi baina kulli takbirataini. Dan meletakkan setelah tadi mengangkat, ya, kemudian meletakkan kedua tangannya di bawah dadanya setiap antara dua takbir, ya, antara dua takbir, sedekap, ya. Jadi habis apa namanya, habis takbir Allahu Akbar, dia taruh tangannya di bawah dadanya. Baik. Wa rabi'uha. Nah, kemudian untuk sedekap, ya, untuk sedekap juga disunahkan tadi di bawah dada, ya. Di kitab yang lain juga ditambah itu agak apa namanya ke arah kiri, ya. Jadi bukan hanya di bawah dada saja, tapi juga agak ke arah kiri seperti ini, ya. Di kitab Nihayatuz Zain, ya, diterangkan seperti itu, karangan Imam An-Nawawi Al-Bantani. Baik, wa rabi'uha, dan rukun yang keempat, Fatihatun fabadalaha fawqufun biqadriha, ya. Yang keempat adalah membaca Al-Fatihah. Fabadalaha, kalau nggak bisa maka pengganti dari Al-Fatihah. Nah, ini sudah diterangkan, ya, sebelumnya bahwa Al-Fatihah, kalau nggak bisa baca Al-Fatihah, maka ayat yang hurufnya yaitu sama dengan Al-Fatihah, ya. Atau zikir, kalau nggak bisa ayat yang selain dari Al-Fatihah, maka zikir, ya. Fawqufun biqadriha. Nah, kalau nggak bisa Al-Quran, ayat yang lain, atau nggak bisa zikir, maka fawqufun, maka dia diam, ya, dia biqadriha, ya, temponya itu seperti tempo membaca Al-Fatihah, ya, fawqufun biqadriha. Wal mu'tamadu anha tujzi'u ba'da ghairil ula khilafan lil hawi kal muharram.
Dan menurut pendapat yang mu'tamad, annaha, bahwasanya Al-Fatihah itu tujzi'u, sah atau terpenuhi, ya, ba'da ghairil ula, jika dilaksanakan selain selain setelah takbir yang pertama. Jadi tidak harus Al-Fatihah itu dibaca di setelah takbir yang pertama, ya. Jadi boleh di takbir yang kedua, boleh takbir yang ketiga, boleh takbir yang keempat. Jadi tidak mesti, ya, di takbir yang pertama, seperti itu, ya. Wal mu'tamadu annaha tujzi'u ba'da ghairil ula, ya. Khilafan lil hawi. Nah, tentu ya di sini ada perbedaan pendapat, walaupun yang mu'tamad adalah pendapat yang tidak mewajibkan Al-Fatihah itu dibaca di takbir yang pertama. Nah, khilafan lil hawi. Nah, ini berbeda pandangan dengan pendapatnya siapa? Imam Al-Mawardi di kitabnya Al-Hawi Al-Kabir, ya. Kal Muharrar. Nah, begitu juga Imam Ar-Rafi'i di kitabnya Al-Muharrar, ya. Sebagaimana yang dikemukakan Imam, ya, Al-Rafi'i di kitabnya Al-Muharrar. Al-Muharrar ini merupakan kitab induk dari Minhajut Thalibin Imam Nawawi. Jadi Minhajut Thalibin Imam Nawawi itu meringkas dan merubah juga ya redaksinya, dan juga isinya, ya, dan juga mentarjih apa yang tidak ditarjih oleh Imam Rafi'i atau menyelisihi beberapa pendapat Imam Rafi'i. Tapi kitab induknya adalah kitab Al-Muharrar. Saya sebutkan Al-Muharrar itu aslul minhaj, ya, kitab induk dari kitab Minhajut Thalibin Imam Nawawi. Baik. Al-Muharrar wa illazima alaihi jam'u ruknaini fi takbir. Walaupun kalau misalkan dilakukan di selain takbir yang pertama, ya, itu menggabungkan dua rukun misalkan, ya. Misalkan dia takbir yang kedua. Nah, takbir yang kedua itu ada rukun apa? Membaca sholawat, ya, berarti dia menggabungkan antara Al-Fatihah dengan sholawat. Itu nggak apa-apa, ya. Wa in lazima alaihi, walaupun konsekuensinya adalah jam'u ruknaini, ya, menggabungkan dua rukun fi takbir dalam satu takbir. Wa khuluwul ula an dzikrin, dan kekosongan takbir yang pertama dari zikir, ya. Wa khuluwul ula an dzikir, dan kekosongan takbir yang pertama dari zikir. Baik. Wa yusanu israrun bi ghairi takbirati wassalami. Ya. Dan kemudian, ya, bahasan selanjutnya, wa yusanu israr, dan disunahkan untuk melirihkan bacaan. Selain apa? Yang dilirihkan selain daripada takbirat, ya. Takbir itu dibaca dengan keras, ya, tidak dengan lirih, ya. Wassalami, dan salam, ya. Jadi takbir dan salam itu dibaca dengan jahar, ya, dibaca dengan jahar. Adapun bacaan-bacaannya dibaca dengan israr atau lirih, ya. Wa ta'awudzun. Nah, ini jangan sampai, ya, walaupun di sini pakai waw ataf, tapi atafnya bukan ke sebelumnya, bukan ila aqrabil madhkur, tapi ila ke israr, ya. Wa ta'awudzun. Nah, ini ma'tufnya kepada israr, ya. Jadi disunahkan membaca ta'awudz, ya. Kalau kita Fathul Muin ini memang seperti ini, ya. Jangan sampai kita terkecoh dengan ataf. Setelah ataf itu bukan berarti dia ma'tuf ke aqrabi madhkur, ke yang terdekat, enggak, bisa jadi yang terjauh gitu kembalinya, gitu, ya. Nah, makanya sih wa ta'awudzun ai wa yusannu ta'awudzun, dan disunahkan pula membaca ta'awudz. Nah, gitu. Dan disunahkan pula membaca ta'awudz. Wa tarkuf titahid, dan disunahkan untuk tidak membaca doa iftitah. Wa suratin, dan juga disunahkan untuk tidak membaca surah. Nah, wa suratin di sini
Jangan sampai dibaca wasuratun. Kalau wasuratun berarti disunahkan baca surat. Tapi dibacanya wasuratin, ya, wasuratin. Berarti ma'tufnya ke iftitahin, ya. Dan disunahkan meninggalkan membaca surat, ya. Wasuratin, ya. Watar iftitahin wasuratin, ya. Dan disunahkan pula meninggalkan membaca doa iftitah dan surat. Jadi doa iftitah dan surat itu tidak disunahkan, ya, dibaca ketika sholat jenazah. Illa ala ghaibin aw qabrin, kecuali ketika sholat gaib atau ketika sholat di kuburan, ya. Ketika sholat, misalnya kita belum sholat jenazah, ya sudah lewat gitu kan, jenazahnya sudah dikuburkan. Nah, tapi kita ingin tetap menyolati jenazah tersebut, ya, maka kita dibolehkan untuk sholat, ya, ke kuburan tersebut, ya. Ya, sholat jenazah, ya, tetap sholat jenazah maksudnya, ya. Illa ala ghaibin aw qabrin. Nah, kenapa dibedakan antara jenazah yang hadir sama jenazah yang gaib atau jenazah yang sudah dikebumikan di kuburan? Kenapa dibedakan? Karena kalau jenazah yang hadir ini kan sholat jenazah itu mabniyun 'ala takhfif, ya. Mabniyun 'ala takhfif, ya. Memang secara asal sholat jenazah itu dibangun atas kesederhanaan, atas keringkasan, ya. Untuk apa? Hatta la yasra, hatta la yasra ilal fasad, ya, supaya jenazah itu tidak cepat rusak gitu kan. Maka buru-buru untuk dikebumikan, ya. Tapi ketika untuk sholat gaib ataupun sholat untuk jenazah yang sudah dikebumikan, nah ini kan al-illatu muntafiyah, ya, illatnya sudah nggak ada, ya. Wal hukmu yaduru ma'a illatihi wujudan wa adam. Dan hukum itu memang terikat, ya, dengan illat. Adanya illat maka adanya hukum, tidak adanya illat maka tidak adanya hukum, gitu, ya. Illa ala ghaibin au qabrin. Maka kalau sholat gaib atau sholat ke jenazah yang sudah dikebumikan itu boleh atau disunahkan, ya, membaca iftitah dan juga surat dan juga surat. Nah, ini menurut mu'tamadnya Imam Ibnu Hajar, ya. Tapi di sini ada perbedaan pendapat, ya, yaitu Imam Ar-Ramli. Menurut mu'tamadnya Imam Ar-Ramli tidak disunahkan. Tidak ada pengecualian baik yang sholat gaib atau sholat untuk jenazah yang sudah dikebumikan, ya. Baik. Wa khamisuha. Kemudian rukun yang kelima, salatun 'alan nabi sallallahu alaihi wasallam ba'da takbiratin tsaniyah ay aqibaha fala tujzi fi ghairiha wa yundabu dhammu salami lis-shalah wa du'a lil mu'minin wal mu'minat aqibaha walhamdu qablaha. Wa khamisuha, dan rukun yang kelima adalah salatun 'alan nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu salawat kepada atas Nabi sallallahu alaihi wasallam, salawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam ba'da takbiratin tsaniyah, setelah takbir yang kedua. Nah, di sini ada kata-kata ba'da takbiratin tsaniyah, setelah takbir yang kedua. Maka salawat kepada Nabi tidak boleh dilakukan di takbir yang pertama ataupun takbir setelah takbir yang kedua, ya. Dan harus dilaksanakan setelah takbir yang kedua, ya kan? Ai aqibah fala yujzi'u fi ghairiha, maka tidak sah, ya, tidak boleh salat kepada Nabi ini dilakukan di takbir-takbir selain takbir yang kedua, ya. Beda tadi Al-Fatihah. Kalau Al-Fatihah itu tujzi'u fi ghairil ula, sah kalau misalkan dia dibaca di selain takbir yang pertama, gitu, ya. Tapi kalau untuk salawat kepada Nabi ini tidak sah kecuali di takbir yang kedua.
Wa yundabu dhammu salami lis-shalah. Nah, dan disunahkan untuk menggabungkan salam kepada sholawat. Nah, kenapa? Karena memang perintahnya kan ya ayyuhalladzina amanu shallu alaihi wa sallimu taslima. Nah, jadi tidak bisa dipisahkan antara salam dengan sholawat. Lalu bagaimana dengan ketika tasyahud? Tasyahud itu nggak ada salamnya, ya. Nah, sebenarnya salamnya itu sudah diucapkan duluan. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu. Nah, baru sholawatnya berikutnya. Jadi tidak perlu untuk digabungkan. Ketika tasyahud kan seperti itu. Ya, jadi salamnya sudah ada. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu. Nah, baru setelah itu sholawat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Ya. Nah, itu apa namanya? Jadi disunahkan untuk menggabungkan ya antara sholawat dengan salam, ya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, Allahumma sholli wa sallim, gitu. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Nah, gitu. Kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala wa barik ala sayyidina Muhammad, ya. Mau pakai sayyidina mau enggak pakai sayyidina itu tidak jadi masalah, ya. Tapi kalau di mazhab Syafi'i itu sunnah, ya. Zikrus siyadah ala nabi itu sunnah, ya. Mengucapkan kalimat sayyid, ya, atau menambahkan, walaupun redaksinya memang tidak ada, ya, tapi tetap disunahkan untuk membaca sayyidina. Kenapa? Karena al-adabu muqaddamun ala al-ittiba. Karena adab, ya, itu lebih didahulukan daripada ittiba, ya. Walaupun memang kaidah ini nanti perlu tidak bisa mutlak, ya, tapi para ulama mentaklil kenapa diperbolehkan untuk mengucapkan atau disunahkan untuk mengucapkan sayyidina walaupun secara redaksi asal tidak ada kata sayyidina, ya, karena adab, ya, karena adab kepada baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya. Tentu, ya, dalam membuat kaidah tersebut, ya, ada dalil-dalil, ya, yang mendukung seperti itu. Taib. Kemudian wa yundabu dhammu salamis shalah wa du'a lil mu'minin wal mu'minat aqibah, dan mendoakan, ya, orang-orang mukmin dan orang-orang yang baik yang laki-laki ataupun yang perempuan. Nah, setelah sholawat, ya, setelah sholawat. Walhamdu qablaha, dan disunahkan untuk, ya, membaca hamdalah, ya, sebelum sholawat. Nah, jadi, ya, hamdalah dulu, habis itu sholawat dan salam, habis itu doa kepada mukmin dan mukminat, ya, mukminin dan mukminat, ya. Dan redaksi sholawat yang afdal adalah sholawat Ibrahimiyah, ya, seperti di tasyahud, ya. Cuma ada tambahan apa? Ada tambahan salam. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Nah, itu redaksinya, ya. Nah, tapi tadi ditambahkan salam, ya. Tapi sebelumnya kita disunahkan untuk mengucapkan hamdalah, ya. Misalkan alhamdulillahirabbil alamin, Allahumma shalli wa sallim. Nah, seperti itu. Nah, ketika sudah sholawat, kita Allahumma fir lil mu'minina wal mu'minat. Nah, seperti itu, ya. Jadi itu lengkapnya seperti itu. Nah, itu setelah takbir yang kedua, ya. Kalau mencukupkan dengan sholawat saja itu tidak apa-apa, karena itu yang rukunnya. Nah, tapi disunahkan untuk menambahkan salam, disunahkan untuk menambahkan doa, disunahkan untuk menambahkan hamdalah sebelum sholawat dan salam, ya. Baik. Wasadisuha, dan rukun yang keenam, doaun limayyitin, ya, doa untuk mayit, bi khususi. Kalau tadi kan kita doa untuk mukminin dan mukminat secara umum. Kalau sekarang kita doa limayyitin bi khususi, mendoakan mayit secara khusus. Walau tiflan, walaupun mayitnya itu anak kecil, ya, walaupun
Ayatnya siapa? Anak kecil. Idza shallaitum 'alal mayyiti fa akhlisul lahu du'a. Ya. Jika kalian mensolatkan jenazah, maka ikhlaskanlah kalian dalam berdoa. Tayyib, walau tiflan. Kenapa walau tiflan? Karena kan tiflan walaupun anak kecil ya. Anak kecil kan ya tidak ada dosanya kalau misalkan belum balik kan gitu ya. Liannahu wa in quti'a lahu bil jannah tazidu martabatuhu fiha bi du'a'i lahu. Nah, ini talilnya ya menurut Imam Ibnu Hajar. Karena walaupun ya sudah dipastikan si anak kecil ini itu berada di surga nanti kelak, ya tazidu martabatuhu ya. Martabahnya atau derajatnya nanti di surga itu akan semakin tinggi bidu'ai lahu dengan kita mendoakan anak kecil tersebut ya. Nah, itu jadi faedahnya kenapa tetap juga kita disunahkan kepada anak kecil walaupun anak kecil ataupun nabi sekalipun ya. Kenapa kita mendoakan nabi? Karena nabi ya walaupun sudah quti'a ya quti'a lahu bil jannah sudah dipastikan masuk surga ya. Kenapa? Karena tazidu martabatuhu ya akan naik terus ya martabahnya dengan kita mendoakan anak kecil dan juga mendoakan para nabi ya. Para nabi ya naik tingkatnya dan dari kita juga ya, dari kita juga akan mendapatkan manfaatnya gitu kan. Jadi ketika kita mendoakan ya orang lain, ya, insya Allah kita juga akan mendapatkan pahala dari atas doa tersebut. Doa oleh mayyitin bi khususi walau tiflan binahwi contohnya dengan Allahumma ighfir lahu warhamhu. Nah, walaupun dengan Allahumma ighfir lahu warhamhu. Ya Allah, ampunilah dia dan rahmatilah dia. Ba'da tsalitsatin setelah takbir yang ketiga. Fala yujzi'u ba'da ghairiha qat'an. Nah, maka tidak sah ya doa kepada mayit secara khusus di selain takbir yang ketiga gitu ya. Jadi harus di takbir yang ketiga. Kalau takbir yang kedua tadi kan setelah sholat itu setelah membaca sholawat ya dia doa secara umum untuk mukminin dan mukminat. Tapi kalau ini secara khusus dan ini wajib dilaksanakan di setelah takbir yang ketiga. Baik. Wa yusanu ayyuktsira minad du'a ilahu dan disunahkan untuk memperbanyak mendoakan si mayit ya. Wa ma'thuruhu afdal dan doa yang ma'thur dari Nabi ya doa yang redaksinya itu dari Nabi itu lebih afdal. Wa ulahu dan yang lebih afdal lagi marwahu muslimun anhu sallallahu alaihi wasallam. Apa yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Nabi sallallahu alaihi wasallam wa huwa. Nah ini redaksi doanya. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'fu anhu wa'afihi wa akrim nuzulahu wa wassi' mudkhalahu atau madkhalahu bisa juga mudkhalahu waghsilhu bil ma'i wath thalji wal barad wa naqtihi minal khataaya kama yunqqa ath-thawbu al-abyadu min ad-danas wa abdilhu daran khairan min darih wa ahlan khairan min ahlihi wa zawjan khairan min zawjihi wa adkhilhu al-jannah wa a'idhhu min 'adzabil qabri wa fitnatihi wa min 'adzabin nar. Ya Allah ya ampunilah dia dan rahmatilah dia ya, dan hapuslah dosa-dosa dia, maafkanlah dia dan muliakanlah kedudukannya, wasi' mudkhalahu dan luaskanlah tempat masuknya, waghsilhu bil ma'i dan cucilah dia dengan air, wathalji dan dengan salju, wal barodi dan air es. Wa naqtihi minal khotoya dan sucikanlah dia dari kesalahan-kesalahan kama yunqqa thawbul abyadu min ad-danas sebagaimana pakaian putih itu disucikan
ya dari kotoran. Wa badilhu daran khairan min dari, dan gantikanlah dan dia berikanlah rumah sebagai ganti ya yang lebih baik dari rumahnya dia yang ada di bumi. Wa ahlan khairan min ahli, dan keluarga yang lebih baik daripada keluarganya. Wa zawjan khairan min zawjihi, dan pasangan yang lebih baik daripada pasangannya. Wa adkhilhul jannah, dan masukkanlah dia ke dalam surga. Wa a'idhhu min adzabil qabri, dan jauhilah dia dari azab kubur. Wa fitnatihi, dan fitnah kubur. Wa min adzabin nar, dan dari azab neraka. Wa yazidu alaihi, dan ditambah dengan doa nadman, yang disunahkan untuk menambahkan doa Allahumma ighfir li hayyina wa mayyitina ila akhirih. Allahumma ighfir li hayyina wa mayyitina wa syahidina wa ghaibina wa saghirina wa kabirina wa dzakarina wa unthana. Allahumma man ahyaitahu minna fa ahyi 'ala al-islam wa man tawaffaitahu minna fatawaffahu 'ala al-iman. Allahumma la tahrimna ajrahu wa la tudillana ba'dahu. Ya, nah itu ditambah lagi dengan redaksi Allahumma ighfir li hayyina. Ya Allah, ampunilah orang yang masih hidup dari kalangan kami, wa mayyitina, dan orang yang sudah mati dari kalangan kami, wa syahidina, dan juga orang yang masih berada bersama kami, wa ghaibina, yang sudah tidak bersama kami, wa saghirina, dan orang yang masih kecil dari kalangan kami, wa kabirina, dan orang yang sudah besar dari kalangan kami, wa dzakarina, dan laki-laki dari kalangan kami, wa unthana, dan orang perempuan dari kalangan kami. Allahumma man ahyaitahu, ya Allah, barang siapa yang masih engkau hidupkan dari kalangan kami, fa ahyihi 'alal Islam, maka hidupkanlah dia dalam keadaan Islam. Wa man tawaffaitahu minna fatawaffahu 'alal iman, dan barang siapa, dan siapa yang engkau kehendaki engkau wafatkan, maka wafatkanlah dia atas keimanan. Allahumma la tahrimna ajrahu, ya Allah, janganlah engkau halangi kami dari pahala dia, wa la tudillana ba'dahu, dan janganlah sesatkan kami setelah kematian dia. Wa yaqulu fit tifli, nah, dan kita berdoa ya, dan ada redaksi khusus ya ketika mayitnya itu adalah anak kecil ya. Dan wa yaqulu fit tifli ma'a hadza, dan ditambah kalau misalkan mayitnya itu anak kecil, apa, Allahumma ja'alhu faratan li abawayhi wa salafan wa dhukhran wa 'idhatan wa i'tibaran wa syafi'an wa thaqqil bihi mawazinahuma wa afrigh sabra ala qulubihima wa la taftinhuma ba'dahu wa la tahrimhuma ajrahu. Apa doanya? Yaitu, ya Allah, jadikanlah ya dia faratan li abawayhi. Faratan itu adalah sabiqan muhayyaan li masalihima fil akhirah, ya, menjadi bekal ya bagi kedua orang tuanya, wa salafan wa dhukhran, ya sama ya, bekal nanti atau apa namanya, deposito ya, deposito buat kedua orang tuanya. Wa 'idhatan, dan menjadi peringatan, wa i'tibaran, ya, dan juga pelajaran, wa syafi'an, dan menjadi syafaat, ya, wa thaqqil bihi mawazinahuma, ya, dan beratkanlah ya karenanya timbangan kedua orang tuanya, wa afrighus sabra ala qulubihima, dan berikanlah ya, curahkanlah kesabaran kepada hati-hati kedua orang tuanya, wala taftinhuma ba'dahuma, dan janganlah engkau berikan fitnah kepada kedua orang tuanya setelah kematian anaknya ya, karena banyak orang tua ya karena tidak siap menerima kematian anaknya ya, akhirnya terfitnah. Maksudnya terfitnah ini dia teruji gitu kan dengan ya berbagai cobaan gitu kan, stres kah atau yang lain sebagainya gitu ya. Maksudnya taftin di sini adalah, fitnah di sini adalah ujian, cobaan ya, ujian secara mental ya, bisa jadi seperti itu ya. Wala tahrimhuma ajruhuma,
dan janganlah engkau menghalangi keduanya dari pahala si anak tersebut. Taib, qala syekhuna, berkata syekh kami Imam Ibnu Hajar Al-Haytami, wa laysa qawluhu Allahumma ja'alhu fardan ila akhirih mughniyan 'anid du'a lahu li'annahu du'a'un bil lazim wa huwa la yakfi li'annahu idza lam yakfi du'a lahu bil umum syamil kulla fardin fa aula hadza. Ya Allahumma, jadi perkataannya Allahumma ja'alhu faratan ila akhirih, ya bahwasanya tadi ya Allahumma ja'alhu faratan, ya Allah jadikanlah anak kecil tadi sebagai faratan, ya sebagai istilahnya deposito ya, sebagai tabungan buat orang tuanya. Itu tidaklah cukup untuk tidak mendoakan si anak kecil tersebut, ya tidak. Jadi walaupun sudah mendoakan Allahumma ja'alhu faratan, bukan berarti kita tidak mendoakan si anak kecil tersebut. Tetap disunahkan kita untuk mendoakan, ya. Li'annahu du'a'un bil lazim, karena doa ini, redaksi doa ini adalah doa bil lazim, doa dengan konsekuensi, ya. Doa dengan konsekuensi. Ya. Karena kita ketika mendoakan ini bukan berarti kita enggak mendoakan Allahumma fir lahu warhamhu, enggak. Ya. Karena tidak cukup gitu kan. Tidak cukup kita hanya mendoakan ini saja, tapi kita juga tetap disunahkan untuk mendoakan juga Allahumma fir lahu warhamhu dan yang lain sebagainya, ya. Karena doa Allahumma ja'alhu faratan itu doa bil lazim, doa bil lazim. Doa dengan konsekuensi, yang konsekuensi ini bisa jadi iya, bisa jadi enggak. Nah, gitu, ya. Bisa jadi iya, maksudnya bisa jadi anak kecil ini tabungan buat kedua orang tuanya, bisa jadi enggak. Nah, gitu kan. Namanya ad-du'a'u bil lazim. Nah, ini tergantung bagaimana kuasa Allah Subhanahu wa taala, ya. Li'annahu la yakunu tiflu kadzalika illa idza kana syarifan indallah wa 'azimil qadr. Kecuali memang anaknya misalkan Allah berkehendak bahwasanya menjadi farad, menjadi ya tabungan bagi kedua orang tuanya, ketika anak itu misalkan ya syarif, mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala, dan kedudukannya tinggi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya, makanya tetap kita tidak cukup mendoakan Allahumma ja'alhu faratan li ahli, ya. Kita juga mendoakan dengan redaksi yang lainnya, ya, seperti itu, ya. Itu doa-doa sebelumnya, makanya ditambah ya, kalau anak kecil, khusus anak kecil ditambah, bukan cuma doa ini tapi ditambah. Jadi doa-doa sebelumnya, ya, itu dibaca dengan ditambah doa ini, ya. Baik. Li'annahu idza lam yakfi du'a lahu bil umumi syamil kull fardin fa aula hadza. Ya, karena kenapa? Karena ketika kita doa dengan umum, ya kan, Allahumma fir lil mu'minin wal mu'minat. Ya kan, ketika kita doa secara umum, nah sebenarnya kan doa secara umum itu masuk, ya. Setiap orang itu, setiap person itu masuk, gitu kan. Tapi la yalzamu minal umumil khusus, ya, karena tidak ada korelasi secara langsung kalau kita menyebutkan umum itu yang tertuju juga terkhusus ke person-person tertentu. Nah, itu kan tidak tentu, gitu kan, tidak menjadi konsekuensi, gitu, ya. Makanya tetap kita habis doa secara umum, kita khususkan doa secara khusus ke person tertentu, gitu ya. Nah, begitu juga dengan kasus di sini, ya. Fa'aula hadza, maka kasus di sini juga sama. Ya, maka kita tidak cukup mendoakan Allahumma ja'alhu faratan, tapi juga doa-doa yang lain, Allahumma fir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu, Allahumma la tahrimna ajrahu wa la taftinna ba'dahu fil lana wa lahu, itu juga perlu untuk
didoakan. Ya Allah, Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'fu anhu wa'afihi wa akrimhu nuzulahu wasi' mudkhalahu waghsilhu bil ma'i wath thalji wal barad wa naqhihi min al-khataaya kama yunqqa thawbul abyadu min ad-danas. Li'annahu idza lam yakfi du'a lahu bil umumi syamil kull fardin fa'ula hadha. Nah, itu ya kaidahnya, ya. La yalzam minal umumil khusus. La yalzam minal umumil khusus. Jadi enggak mesti ketika kita sudah sebutkan umum, yang khusus ini tercangkup juga, karena kaidahnya itu umum itu pasti ada mustasnanya. Ya. Apakah yang khusus ini dikecualikan atau enggak? Nah, makanya kalau kita mau mengkhususkan juga ke si orang tersebut, nah kita khususkan lagi. Gitu. Ya. Taib wa yu'annathu dhamir aw wa yu'annithu dhamira fil untha. Wa yu'annithu dhamira fil untha. Dan memuannaskan dhamir jika mayitnya adalah perempuan. Wa yajuzu tadhkiruha, boleh juga dengan menyebutkan dhamir laki-laki bi iradatil mayyiti aw syakhsi. Ya, kalau misalkan yang dimaksud adalah mayyit atau syakhs, ya. Wa yaqulu fi waladi zina. Ya, kalau misalkan anak itu hasil zina, naudzubillah min dzalik, ya, karena tidak dinasabkan ke bapaknya, maka cukup mendoakan Allahumma ja'alhu faratan li ummihi. Ya Allah, semoga Engkau jadikan ini sebagai tabungan bagi ibunya saja, tapi tidak ke bapaknya, karena dia tidak dinasabkan ke bapaknya. Wal muradu bil ibdal fil ahli wa zauja ibdalul awsaf ladzawat. Nah, ini penting, ya. Jadi yang dimaksud dengan gantikanlah, ya, gantikanlah keluarga atau gantikanlah pasangan, itu adalah ibdalul awsaf, cuma diganti sifatnya saja, ladzawat, tidak personnya, tapi sifatnya saja yang diganti. Ya, misalkan tambah cantik, tambah ganteng, seperti itu kan. Alhaqna bihim dzurriyyatahum, berdasarkan liqaulihi ta'ala alhaqna bihim dzurriyyatahum, kita akan ikutkan kepada mereka anak cucu mereka, dzurriyyatahum. Insyaallah Allah majma'na wa dzurriyyatana fil jannah. Ya. Ya, semoga Allah kumpulkan kita dan keluarga kita di surganya Allah Subhanahu wa taala. Orang tua kita, ya, keluarga kita semuanya Allah kumpulkan di surga. Wali khabar Tabrani wa ghairihi, di khabar Tabrani juga ada. Apa redaksinya? Inna nisa al-jannah min nisa'id dunya afdal min al-huril ain. Ya. Bahwasanya wanita-wanita surga itu dari wanita-wanita dunia. Wanita-wanita surga yang dari wanita-wanita dunia afdalu min al-huril ain, lebih afdal daripada bidadari. Jadi istri kita, ya, mau istri, kalau istri satu, ya, kalau istri tidak banyak. Istri kita, ya, itu lebih afdal, ya, daripada bidadari di surga. Kemudian intaha. Wasabi'uha, yang terakhir, wasabi'uha, tapi ini cukup panjang. Baik, enggak apa-apa. Wasabi'uha salamun ka ghairiha. Yang terakhir, yang rukun ketujuh adalah salam, ya, sebagaimana salat yang lainnya ada salamnya. Ba'da rabi'atin, setelah takbir yang keempat. Wala yajibu fi hadhihi dzikrun ghairus salam. Ya, tidak wajib di takbir yang keempat ini zikir kecuali salam, ya. Yang zikir yang wajib cuma salam saja, tapi tidak ada kewajiban yang lain, tidak ada kewajiban zikir yang lain kecuali salam. Lakin yusannu, akan tetapi disunahkan Allahumma la tahrimna ajrahu, ya Allah. Tapi disunahkan membaca ini, ya, ketika takbir keempat sebelum salam, Allahumma la tahrimna ajrahu, ya Allah, janganlah kau halangi kami dari ajrahu, pahalanya. Apa ajrahu di sini? Maksud
apa namanya, pahala dari si mayit tersebut apa? Ajrus sholati alaihi, yaitu pahala kita atas menyolatkan si mayit tersebut. Atau ajrul musibah, atau pahala ketika pahala dari musibah ya, karena kan ketika ada orang meninggal itu kan ya, orang yang masih hidup ya seakan-akan tertimpa musibah. Wala taftinna ba'dahu, dan janganlah timpakan fitnah, engkau timpakan fitnah kepada kami ba'dahu, setelah kematiannya. Ai birtikabil ma'asi, ya artinya kita janganlah engkau uji kami dengan kita birtikabil ma'siyah, birtikabil ma'asi, dengan janganlah engkau uji kami dengan kita melakukan kemaksiatan ya, karena bisa jadi ya setelah orang tuanya meninggal, anaknya meninggal, akhirnya ya karena kondisinya tidak stabil, akhirnya dia terjerumus kepada lubang kemaksiatan. Makanya kita juga disuruhkan untuk berdoa seperti ini, wala taftinna ba'dahu, janganlah kau menguji kami dengan kemaksiatan setelah kematian mayit tersebut. Waghfir lana walahu, waghfir lana walahu, dan semoga engkau mengampuni kami dan mengampuni dia. Jadi Allahumma la tahrimna ajrahu wa la taftinna ba'dahu waghfir lana walahu. Nah itu redaksinya sebenarnya itu. Yang kalau yang di sini ditandai dengan kurung ya di layar. Allahumma la tahrimna ajrahu wa la taftinna ba'dahu waghfir lana walahu. Baik, mungkin kita cukupkan sampai sini dulu ya kajian kita. Semoga Allah beri keberkahan ya atas ilmu yang kita pelajari hari ini, insyaallah. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Ya, kurang lebihnya mohon maaf. Kita tutup dengan baca hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khairan Ustaz. Boleh bertanya Ustaz? Oh, ada pertanyaan? Ya, ya, silakan. Kalau ini untuk sholat jenazah, apakah diperbolehkan misalkan ada orang nggak hafal doa daripada sholat jenazah, apakah diperbolehkan pakai bahasa Indonesia atau bahasa daerah masing-masing Ustaz? Tidak diperbolehkan. Karena kalau doa di dalam sholat ya, itu tidak boleh diterjemahkan ya. Jadi kaidahnya tidak boleh diterjemahkan dan tidak boleh ada khitab. Ada khitab itu ada domir mukhatab. Ada anta, kecuali antanya kepada Allah ya. Tapi kalau antanya kepada si mayit atau antanya kepada yang lain ya selain Allah, nah itu nggak boleh. Jadi kaidahnya itu harus pakai bahasa Arab dan tidak ada domir anta untuk yang ditunjukkan kepada selain Allah. Gitu. Jadi nggak boleh. Makanya nanti diajarkan ketika misalkan ada orang yang belum bisa, ya makanya diajarkan. Yang sederhana-sederhana saja. Yang penting, yang wajibnya itu terpenuhi seperti itu. Ini tidak bolehan pemakai bahasa Arab ini khusus sholat fardu atau sholat sunnah saja Ustaz? Apa sholat sunnah diperbolehkan juga atau untuk semua? Semuanya. Karena itu termasuk pembatal sholat. Karena itu kalamun ajnabi, ya kalam ajnabi atau kalam yang di luar sholat gitu kan. Nah itu jadi pembatal sholat di situ. Kecuali dalam hati ya. Kalau sudah terucap lisan itu tidak boleh. Tapi kalau di dalam hati gitu kan, nah dia doa gitu tapi di dalam hati itu nggak apa-apa karena tidak sampai terucap gitu. Ya. Nah, ketika sujud misalkan kita lagi sholat ya, kita lagi sujud, kita ingin berdoa tapi nggak bisa gitu dengan dengan bahasa Arab gitu kan, maka jangan diucapkan, di dalam hati saja gitu. Kalau masih dalam hati ya tidak sampai diucapkan ya itu tidak sampai membatalkan ya. Apakah doanya diijabah atau enggak itu kan nanti urusan Allah gitu. Tapi apakah sholat kalau kita kan bisa menilai dalam tataran sah atau tidaknya. Kalau sah atau tidaknya tetap sah karena dia
ijra'u du'a ala qalbihi, dia mengucapkan doanya di hatinya, dan itu tidak berkonsekuensi ke sah atau tidaknya sholat. Seperti itu. Satu lagi Ustaz, Ya. untuk apakah dalam sholat jenazah juga diwajibkan mentakyin fardiyah atau tidak Ustaz? Tadi wajib tayin fardiyah wajib. Walaupun misalkan sholat jenazahnya sunnah bagi dia, ya, karena kan misalkan kloter pertama itu kan yang wajib misalkan, ya. Nah, kloter yang sisanya kan berarti hitungannya sunnah. Nah, tapi kan kita bukan melihat ke kloter berapanya itu, tapi secara umum sholat jenazah itu adalah sholat fardu kifayah. Makanya at-ta'arrud lil fardiyah, atau menghadirkan fardu di dalam niat, nah itu wajib di sholat jenazah gitu. Jazakallah khairan Ustaz. Apa bisa bertanya kembali Ustaz? Ya, tafadhol. Ya, tadi sempat disinggung terkait orang yang membaca Al-Fatihah kalau tidak sanggup itu ada diam ya, yang sesuai dengan kadar bacaan Al-Fatihah itu. Apa jadi orang yang sholat kemudian dia diam saja, apa sah sholatnya? Terus yang kedua, apakah dia di dalam doa dia cuma hafal Allahumma ghfir lahu, itu yang diulang-ulang, apa ini juga dibolehkan? Kemudian yang ketiga, apakah setelah salah salam nanti apakah ada syariat atau sunnah berdoa kembali ya, seperti sebagaimana yang sering kami dapati di tempat kami Ustaz. Barakallah. Baik, untuk apa namanya tadi ya, kalau Al-Fatihah kan ada badalnya, ada badalnya. Nah, apakah yang ini boleh dibadalkan juga, ya? Setahu saya tidak, ya kan ketika sama ya. Kalau Al-Fatihah ada badalnya, ya. Tapi kalau yang apa namanya? Kalau redaksi yang lain tidak ada badalnya, Pak. Tidak ada badalnya. Tetap dia baca Al-Fatihah Ustaz ya? Maksudnya Al-Fatihah. Kalau Al-Fatihah tadi kalau dia nggak mampu dia ada badalnya, Pak. Ada badalnya. Cuma kalau yang redaksi yang lain kayak sholawat, ya, terus tadi doa kan diajarkan aja Allahumma firlahu, ya, itu sudah cukup sebenarnya. Allahumma firlahu. Ya. Kalau sholat Allahumma sholli ala Muhammad itu sudah cukup, Pak. Kalau misalkan makanya diajarkan saja, kalau misalkan yang tidak mampu sama sekali diajarkan redaksi-redaksi yang sekiranya meringankan gitu. Ya, jangan redaksi-redaksi yang sulit gitu kan. Seperti itu. Jadi Allahumma sholli ala Muhammad itu sudah cukup ya. Tanpa salam, tanpa sholawat kepada keluarga gitu. Nah, itu redaksinya khusus memang. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Kalau mengganti dengan redaksi yang lain tidak bisa gitu ya, karena yang diibadahin itu di situ adalah redaksinya gitu. Sebagaimana ketika salawat ketika sholat ya, itu sama redaksinya harus seperti itu ya. Kemudian ya tadi kalau doa redaksinya sebenarnya bebas gitu, tapi kan harus pakai bahasa Arab, makanya doa ajarkan redaksi-redaksi yang sekiranya meringankan gitu. Nah, ini juga penting ketika kita mengajarkan di tengah masyarakat. Memang kenapa ulama itu mengklasifikasi antara ada yang rukun, ada yang sunnah gitu kan. Nah, itu supaya apa? Supaya orang-orang yang mungkin sibuk gitu kan dengan dunianya. Nah, kita kan nggak bisa mengekang orang juga harus dia mempelajari seluruh bab fikih, kan nggak bisa sebenarnya ya. Jadi orang yang sibuk dengan dunianya, ya kita tetap mengajarkan dia bagaimana dia tetap tidak keluar dari koridor agama, ya kan? Ya, kita nggak apa-apa kita ajarkan yang batas minimal saja, gitu kan, yang rukun-rukun saja. Makanya ketika ada seorang Arab Badui gitu kan datang kepada Rasulullah, ya Rasulullah, Islam itu apa sih? Ya, Rasulullah sebutin ke rukun Islam. Nah, katanya ya udah saya hanya melaksanakan itu saja, la azid gitu kan.
Saya nggak akan menambah lagi, cukup itu aja gitu. Kata Rasulullah, sodako aflaha in sodako. Nah itu kan kata Rasulullah, aflaha in sodako. Dia masuk surga kalau misalkan, atau dia beruntung dan dia masuk surga kalau misalkan dia benar atas perkataannya. Dia mencukupkan dengan 5 tadi dan dia tidak meninggalkan yang 5 tadi. Gitu. Nah jadi inilah pentingnya. Ya, jadi jangan sampai kita samaratakan yang rukun, yang sunnah kita samaratakan dengan yang rukun, gitu. Walaupun memang kita pengennya tuh semuanya tuh sempurna, tapi ya kesempurnaan itu hanya milik Allah Subhanahu Wa Taala pada akhirnya. Ya, sehingga memang ketika kita mengajarkan ke masyarakat, ya perlu kita cari yang sekiranya memudahkan bagi mereka seperti itu. Kalau misalkan mereka sudah naik levelnya, nah baru kita kasih ke yang lebih dari itu. Adapun tadi doa setelah sholat itu juga diperbolehkan gitu kan, karena doa itu tidak terkhusus gitu kan di tempat-tempat tertentu gitu ya. Ada dalil-dalil umumnya gitu kan. Kalau misalnya tidak ada dalil khusus ya minimal dalil umum ya. Kalau tidak ada dalil khusus minimal dalil umum, itu sudah menjadi patokan, sudah cukup untuk menjadi patokan sebagai landasan dalam kita melakukan hal tersebut ya. Itulah ya koridornya seperti itu ya. Jadi kalau misalkan kita tidak menemukan dalil khusus ya, selagi misalkan ada dalil umum dan tidak ada larangan ya, maka tetap kita diperbolehkan untuk melakukan itu gitu. Kecuali memang ibadah-ibadah yang sudah ditentukan gitu kan, waktunya segala macamnya ya, ketentuannya sudah ditentukan ya. Nah itu baru ketika kita menambahkan ya, nah itu tidak boleh. Kayak sholat gitu ya, sholat ada 5 waktu, sholat wajibnya 5 waktu kita tambahi lagi, nah itu tidak boleh gitu. Seperti itu Pak, wallahu ta'ala a'lam. Ada lagi nih? Semoga penjelasannya tidak memuaskan ya, sehingga bisa cari referensi yang lebih lanjut lagi. Kalau tidak ada, kita cukupkan ya sampai sini. Baik, kita akhiri dengan baca doa dan doa kafaratul majelis. Subhanallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan Ustaz. Oh ya. Jazakallah.